Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu soal pertama I3.10 tentang adjusting anti-rush. Yang pertama yaitu asuransi dibayar di muka. Prepaid insurance sebesar 4.500. Itu premi 1 tahun dibayar 1 Juni 2022. Karena sudah terpakai 3 bulan Juni sampai ke Agustus, maka 4.500 dibagi 12 dikali 3, hasilnya yaitu 1.125. Maka beban asuransi yang harus diakui sebesar 1.125. Maka jurnalnya yaitu debit insurance expense sebesar 1.125 dan kredit yaitu prepaid insurance sebesar 1.125. Yang kedua yaitu perlengkapan. Saldo awal suppliers itu sebesar 2.600. Persediaan tersisa per 31 Agustus sebesar 650. Berarti yang sudah dipakai yaitu 2.600 dikurangi 650 sebesar 1.950. Maka jurnalnya yaitu debitnya suppliers expense sebesar 1.950 dan kreditnya yaitu suppliers sebesar 1.950. Yang ketiga yaitu depresiasi gedung. Biaya gedung sebesar 120.000. Nilai residu yaitu 10% dikali 120 hasilnya 12.000. Nilai yang diusulkan yaitu 120.000 dikurangi 12.000, hasilnya yaitu 108.000. Terus tarif depresiasi yaitu 4% per tahun. Depresiasi per tahun yaitu 108.000 dikali 4. Karena baru 3 bulan berarti 4.320 dikali 3 per 12 sama dengan 1.080. Jurnalnya yaitu yang D yaitu depreciation expense building sebesar 1.080 dan accumulated depreciation building sebesar 1.080 di kredit. Oke, selanjutnya yaitu depresiasi peralatan. Biaya equipment sebesar 16.000. Nilai residu yaitu 10% dikali 16.000, hasilnya 1.600. Nah, nilai yang diusulkan yaitu 16.000 dikurangi 1.600 sebesar 14.400. Tarif 10% per tahun yaitu 14.400 dikali 10 untuk 3 bulan jadinya 1.440 dikali 3 per 12 sebesar 360. Jurnalnya yaitu debitnya depreciation expense equipment sebesar 360 dan kreditnya accumulated depreciation equipment sebesar 360. Perkenalkan, nama saya Salwa Asnavida dengan NPM terakhir 388. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman sebelumnya untuk poin yang keempat. Jadi yang poin keempat ini itu mengenai pendapatan sewa diterima di muka. Jadi berdasarkan data diketahui sebesar 3.800 yen telah diakui sebagai pendapatan sebelum 31 Agustus. Nah, karena sudah menjadi hak perusahaan, kita juga harus menyesuaikan dengan mendebit akun unread rent revenue sebesar 3.800 yen dan mengkredit rent revenue sebesar 3.800 yen. Nah, ini berarti kewajiban kita itu berkurang dan pendapatan kita terus bertambah.
Kemudian untuk yang selanjutnya itu berkaitan dengan salaries and wage, yang dimana terdapat gaji sebesar 375 yen yang belum dibayar hingga akhir Agustus. Oleh karena itu kita mencatat beban yang timbul dengan mendebit salaries and wage expense dan mengkredit salaries and wage payable masing-masing sebesar 375 yen. Kemudian untuk selanjutnya itu terdapat pendapatan sewa dari penyewa sebesar 800 yen yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima pembayarannya. Nah, kita jurnal dengan mendebit account receivable atau piutang dan mengkredit rent revenue sebesar 800 yen. Kemudian untuk yang terakhir itu seperti yang di tabel sebelumnya itu di neraca saldo itu diketahui nilai pinjamannya itu tertulis 50.000 yen. Kemudian untuk suku bunganya itu tertulis 8% per tahun. Kemudian untuk tanggal pinjaman itu dari 1 Januari tahun 2022. Terus juga perusahaan melakukan penyesuaian pada 31 Agustus tahun 2022. Nah, karena pinjaman dimulai dari 1 Januari dan kita menghitung posisi per 31 Agustus, maka total waktu yang sudah berjalan ada 8 bulan. Nah, untuk rumusnya sendiri itu sama dengan bunga sama dengan nilai pinjaman dikali suku bunga tahunan dikali dengan waktu per 12 bulan. Jadi kita masukin data-datanya itu 50.000 yen dikali 8%, itu kita ketahui hasilnya 4.000 yen. Nah, kemudian kita hitung bunga untuk 8 bulannya itu sendiri, berarti 8 bulan per 12 bulan dikali 4.000 yen sama dengan 2.667 yen. Itu kita bulatkan ke atas. Nah, oleh karena itu kita telah mengetahui hasilnya adalah 2.667 yen itu setelah kita bulatkan. Nah, setelah semua penyesuaian dari premi asuransi hingga beban bunga dimasukkan, maka total nilai debit dan kredit pada jurnal penyesuaian Uhura Resort adalah seimbang, yaitu sebesar 12.157 yen. Nah, dengan jurnal ini laporan keuangan perusahaan akan menyajikan nilai yang lebih akurat. Kenalkan, saya Tommy Evel Armando dengan 3 digit NPM terakhir 260. Saya akan melanjutkan pembahasan nomor 2, yaitu mengenai pembuatan adjusted trial balance atau laporan neraca setelah disesuaikan. Nah, dalam menyusun neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu prinsipnya melihat posisi saldo normal akun, lalu menentukan apakah jurnal penyesuaian menambah atau mengurangi saldo awal. Nah, aturannya yaitu sederhananya, apabila debit ketemu debit ditambah, debit ketemu kredit dikurangi, kredit ketemu kredit ditambah, dan kredit ketemu debit dikurangi. Nah, di sini saya menggunakan bantuan kertas kerja agar proses pembuatan neraca lebih mudah, dan untuk membandingkan nominal dari jurnal penyesuaian juga akan lebih mudah. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh yang tersedia pada soal. Contoh pertama yaitu pada akun Salaries and Wages Expense. Nah, data soalnya saldo awalnya 44.800 debit dan penyesuaian gaji belum dibayar 375 di debit. Karena beban memiliki saldo normal debit dan penyesuaian juga ada di debit, maka debit ketemu debit nominalnya ditambah, yaitu 44.800 ditambah 375, maka saldo akhir Salaries and Wages Expense adalah 45.175 di bagian debit. Nah, contoh yang kedua yaitu prepaid insurance. Datanya saldo awal 4.500 debit dan penyesuaiannya beban asuransi di 1.125 di kredit. Nah, prepaid insurance itu termasuk aset. Nah, saldo normalnya itu di debit. Karena penyesuaian dari sisi kredit, maka debit ketemu kredit dikurangi. Perhitungannya 4.500 dikurangi 1.125, maka 3.375, yaitu di prepaid insurance yang terletak di debit. Contoh ketiga yaitu rent revenue. Saldo awalnya 86.200 di kredit, penyesuaian pendapatan diterima di muka 3.800 kredit, pendapatan yang masih harus diterima 800 kredit. Nah, pendapatan memiliki saldo normal yaitu kredit. Karena penyesuaian juga kredit, maka kredit tambah kredit
normalnya ditambah. Perhitungannya 86.200 ditambah 3.800 ditambah 800, maka saldo akhir revenue adalah 90.800 di posisi kredit. Kemudian untuk akunnya tidak ada di trial balance awal sebelumnya, maka saldo akhirnya langsung mengikuti jurnal penyesuaiannya. Contoh interest payable 2.667 di kredit dan account receivable di 800 debit. Setelah seluruh penyesuaian dimasukkan, total debit dan kredit pada adjusted trial balance sama, yaitu sebesar 250.582 yen. Sehingga neraca saldo setelah penyesuaian dinyatakan balance dan siap digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Nana Mikai, NPM 2501301034. Lanjut ke jurnal penyesuaian 30 November. Yang pertama, beban perlengkapan debit 4.000, perlengkapan kredit 4.000. Yang kedua, beban penyusutan peralatan debit di 15.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit 15.000. Yang ketiga, beban bunga debit 11.000 dan utang bunga di kredit 11.000. Saya Mazian Delta dengan MPM akhir 281. Selanjutnya ada neraca percobaan yang disesuaikan. Pada bagian aset, kas sebesar 28.700, piutang usaha 33.700, persediaan 45.000, perlengkapan 1.500 dan peralatan sebesar 133.000. Saldo perlengkapan menjadi 1.500 karena telah disesuaikan berdasarkan perlengkapan yang masih tersisa di akhir periode. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 39.000 yang menunjukkan bahwa telah dilakukan penyusutan sebesar 15.000 yang ditambahkan ke saldo awal 24.000. Penyesuaian ini dilakukan untuk mencerminkan penurunan nilai peralatan selama periode berjalan. Pada bagian kewajiban, terdapat utang wesel sebesar 51.000, utang usaha 48.500 dan utang bunga sebesar 11.000. Pada bagian ekuitas, modal saham sebesar 90.000 dan laba ditahan sebesar 8.000 yang masih menunjukkan saldo sebelum dilakukan penutupan akun pendapatan dan beban. Akun pendapatan dan beban juga masih tercantum seperti penjualan sebesar 757.200, harga pokok penjualan sebesar 495.400, beban gaji dan upah sebesar 140, beban iklan sebesar 26.400, beban utilitas sebesar 14.000, beban pemeliharaan 12.100, beban pengiriman 16.700, beban sewa sebesar 24.000, beban perlengkapan 4.000, beban penyusutan 15.000 dan beban bunga sebesar 11.000. Semua beban tersebut sudah mencerminkan hasil penyesuaian akhir periode. Total antara debit dan kredit masing-masing sebesar 1.004.700. MPM terakhir 412. Nah, pada slide ini saya menjelaskan tentang laporan laba rugi dan laporan laba ditahan. Nah, pada slide ini menjelaskan tentang perusahaan memperoleh penjualan bersih sebesar 753.000. Itu adalah hasil setelah dikurangi harga pokok penjualan. Nah, lalu diperoleh laba kotor sebesar 257.600. Namun, karena total beban operasional dan beban bunga cukup besar, perusahaan ini mengalami rugi bersih sebesar 5.600. Nah, akibat dari rugi tersebut, laba ditahan perusahaan menurun dari 8.000 menjadi 2.400 pada akhir periode. Next ke jurnal penutup. Ada penjualan di debit yaitu 757.200, ikhtisar laba rugi di kredit 757.200, ikhtisar laba rugi di debit 4.200, terus retur penjualan itu di kredit 4.200, ikhtisar laba rugi 758.600 di debit, semua beban 758.600 di kredit, laba ditahan 5.600 di debit, ikhtisar laba rugi 5.600 di kredit.
Perkenalkan, nama saya Cika Olavelena Aurdita dengan NPM terakhir 327. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan. Pertama ada kas, ditaruh di debit 28.700, piutang usaha ditaruh di debit 33.700, persediaan ditaruh di debit 45.000, perlengkapan ditaruh di debit 1.500, peralatan ditaruh di debit 133.000, akumulasi penyusutan ditaruh di kredit 39.000, utang usaha ditaruh di kredit 48.500, utang wesel ditaruh di kredit 51.000, utang bunga ditaruh di kredit 11.000, modal saham ditaruh di kredit 90.000, laba ditahan ditaruh di kredit 22.400. Totalnya sama-sama balance 241.900.